Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Divakria Darmawan. Saya berasal dari Manajemen Keuangan Syariah kelas 2A. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang perekonomian pada masa Rasulullah SAW. Pemikiran ekonomi berawal dari periode klasik ekonomi Islam yang dimulai sejak misi kenabian pada tahun 1500 Masehi, tepatnya pada masa jatuhnya Andalusia. Misi mulia Rasulullah di muka bumi ini adalah untuk membangun masyarakat yang beradab. Oleh karena itu, dalam perekonomian Rasul mengajarkan transaksi perdagangan yang adil, jujur, tidak mengecewakan, dan selalu mengedepankan tanggung jawab. Prinsip-prinsip ekonomi pada masa tersebut bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Prinsip-prinsip ekonomi yang dibangun dalam Al-Quran dan As-Sunnah pada masa Rasul yaitu prinsip pertengahan atau i'tidal, prinsip efisiensi, prinsip keadilan sosial atau adalah ijtamaiyah. Larangan-larangan yang diberlakukan Rasulullah untuk menjaga perekonomian Islam tersebut adalah: yang pertama adalah larangan najisi, yang kedua adalah larangan untuk melakukan penurunan harga, yang ketiga adalah larangan talaki al-rukban, yang keempat adalah larangan ikhtinas dan ikhtikar. Larangan najisi adalah praktik dagang di mana seseorang penjual menyuruh orang lain untuk memuji dagangannya agar orang lain tertarik. Larangan untuk melakukan penurunan harga saat kedua belah pihak sedang melakukan tawar-menawar. Larangan talaki al-rukban, yaitu praktik dagang dengan cara mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa sebelum tiba ke pasar. Larangan ikhtinas dan ikhtikar. Larangan ikhtinas yaitu praktik penimbunan harta, diantaranya yaitu emas, perak, dan lain-lain. Sedangkan ikhtikar yaitu praktik penimbunan barang-barang, contohnya makanan dan kebutuhan sehari-hari. Karena pada masa itu masalah ekonomi merupakan pilar penyangga yang harus diperhatikan. Perkembangan pemikiran ekonomi pada masa Rasulullah diantara lain: yang pertama ada kebijakan fiskal pada masa Rasulullah. Kebijakan fiskal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya karena fiskal merupakan bagian dari instrumental ekonomi publik. Yang kedua ada unsur-unsur kebijakan fiskal. Unsur-unsur ekonomi ini diantaranya: pertama, sistem ekonomi yang berakar dari prinsip Qur'ani. Dan yang kedua yaitu keuangan serta pajak. 3. Sumber-sumber pendapatan negara dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Sumber primer terdiri dari ghanimah, fa'i, kharaj, wakaf, nawai, usr, dan jizyah. Ghanimah sendiri yaitu pendapatan hasil barang. Fa'i adalah harta peninggalan suku Bani Nadir. Kharaj yaitu pajak atas tanah yang dipungut kepada non-muslim. Wakaf yaitu harta benda yang didedikasikan kepada seseorang muslim untuk kepentingan agama Allah. Nawaid yaitu pajak khusus yang dibebankan kepada kaum muslim. Usr yaitu zakat hasil pertanian. Jizyah yaitu pajak berupa yang dipungut oleh pemerintah Islam. Kita masuk pada sumber sekunder. Sumber sekunder terdiri dari uang tebusan dari para tawanan perang, pinjaman, anwal fadlah yaitu harta kaum muslim yang meninggal tanpa kaum waris, nawaid, kafarat yaitu denda atas kesalahan orang-orang muslim. Yang keempat ada pengeluaran negara di masa pemerintah Rasulullah SAW. Yang kelima ada Baitul Mal, lembaga ekonomi atau keuangan syariah non-perbankan yang bersifat informal. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Beberapa pemikiran ekonomi yang bisa ditangkap pada masa Rasul adalah:
masalah yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ekonomi yang kemudian dijadikan acuan dalam pengembangan pemikiran ekonomi hingga saat ini. Aspek-aspek pemikiran ekonomi pada masa Rasulullah. Aspek pemikiran ekonomi lain yang ditangkap pada masa Rasul adalah masalah sumber. Yang pertama ada kepemilikan, yang kedua adalah pembangunan ekonomi dan produksi, yang ketiga konsumsi. Selanjutnya ada distribusi pendapatan, dan yang terakhir ada peran negara. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.